Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada channel Ekonomi Asik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Kerjasama ekonomi internasional terbagi menjadi dua. Kali ini kita akan belajar tentang lembaga atau badan kerjasama ekonomi regional. Pesatnya perkembangan arus globalisasi ekonomi dipengaruhi kemajuan di bidang telekomunikasi, informasi, dan transportasi. Globalisasi ekonomi memungkinkan negara-negara di satu kawasan untuk terlibat dalam kerjasama ekonomi. Sebagai contoh, Indonesia terlibat aktif dalam kerjasama ekonomi regional. Tidak hanya sebagai anggota, Indonesia juga terlibat dalam pembentukan Badan Kerjasama Ekonomi Regional. Lembaga atau Badan Kerjasama Ekonomi Regional yang pertama adalah Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN. ASEAN merupakan badan kerjasama bangsa-bangsa di kawasan Asia Tenggara. ASEAN dibentuk pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, yang diprakarsai negara Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Tujuan ASEAN berdasarkan isi deklarasi Bangkok antara lain: yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di Asia Tenggara. Kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Ketiga, meningkatkan kerjasama dan saling bantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Keempat, memelihara kerjasama yang erat di tengah-tengah organisasi regional dan internasional. Dan kelima, meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara. Adapun prinsip utama dalam kerjasama ASEAN, seperti yang terdapat dalam Treaty of Amity and Cooperation of Southeast Asian atau TAC pada tahun 1976. Yang pertama, yaitu saling menghormati. Kedua, kedaulatan dan kebebasan domestik tanpa adanya campur tangan dari luar. 3. Non-interference. 4. Penyelesaian perbedaan atau sengketa dengan cara damai. 5. Menghindari ancaman dan penggunaan kekuatan atau senjata, serta kerjasama efektif antar anggota. Nah, itu tadi tujuan dan prinsip utama ASEAN. ASEAN makin berkembang pesat seiring adanya kesepakatan pimpinan negara-negara ASEAN membentuk kawasan perdagangan bebas ASEAN atau AFTA dalam waktu 15 tahun. Selanjutnya, lembaga yang kedua adalah ASEAN Free Trade Area atau AFTA. AFTA merupakan lembaga kerjasama perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara. AFTA bertujuan meningkatkan daya saing ekonomi ASEAN di pasar global, menarik investasi asing atau Foreign Direct Investment atau FDI, meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN. Dengan penerapan AFTA, negara-negara anggota ASEAN sepakat menurunkan tarif perdagangan antar negara ASEAN. Dengan demikian, biaya ekspor dan impor faktor produksi dan hasil produksi dapat ditekan. Selanjutnya, Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. MEA merupakan salah satu perwujudan dari kerjasama antar anggota ASEAN, terutama di bidang ekonomi. MEA dibentuk untuk mewujudkan integrasi ekonomi negara-negara anggota ASEAN, yaitu tercapainya wilayah ASEAN yang aman dengan dinamika pembangunan lebih tinggi dan terintegrasi. Untuk mewujudkan MEA, ASEAN sudah melaksanakan 3 kali konferensi tingkat tinggi atau KTT, yaitu KTT pada tahun 1997, tahun 2003, dan tahun 2006. Adapun 4 pilar yang menjadi fokus MEA sebagai berikut. MEA sebagai pasar tunggal di Asia Tenggara
yang berfungsi menjadi kawasan kesatuan pasar dan basis produksi. Fungsi ini akan menghilangkan batasan terkait arus barang, investasi, modal, jasa, dan tenaga profesional antar negara di Asia Tenggara. MEA membentuk kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi dengan kebijakan perlindungan konsumen dan perjanjian untuk menciptakan kondisi ekonomi yang adil. MEA merupakan kawasan yang terintegrasi dengan ekonomi sosial, sehingga dapat menumbuhkan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang berdaya saing tinggi serta didukung kemudahan memperoleh modal. Dan MEA terintegrasi dengan perekonomian global yang memiliki jangkauan pasar lebih luas. Selanjutnya, dampak MEA di Indonesia. Dampak positif yang pertama adalah pada aspek perdagangan. Dengan dilaksanakannya MEA, terutama di Indonesia, akan terjadi peningkatan kapasitas ekspor produk lokal ke mancanegara dan meningkatkan devisa negara. Pada aspek investasi, MEA memberikan akses lebih mudah untuk para investor agar secara langsung dan tanpa hambatan dapat menjalankan investasinya di berbagai sektor, terutama sektor ekonomi. Bidang ketenagakerjaan, kehadiran MEA, masyarakat akan berusaha meningkatkan kualitas serta keterampilan pribadi agar dapat bersaing dengan masyarakat dari negara ASEAN lainnya. Sedangkan dampak negatifnya dari segi kompetisi, yaitu meningkatnya kompetisi atau persaingan terhadap produk-produk dalam negeri dan luar negeri. Dari segi eksploitasi, masuknya investasi asing bagi tiap negara mempunyai dampak adanya suatu eksploitasi terhadap sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Pada bidang ketenagakerjaan, yaitu meningkatnya persaingan untuk mendapatkan pekerjaan, terutama di dalam negeri. Selanjutnya, Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC. APEC merupakan forum ekonomi untuk meningkatkan kerjasama dan liberalisasi perdagangan yang meliputi semua ekonomi besar di wilayah Asia Pasifik. Pertama kali dibentuk pada tahun 1989 saat pertemuan tingkat menteri negara-negara Asia Pasifik diadakan di Canberra, Australia. Adapun tujuan APEC antara lain menjalin kerjasama di bidang perdagangan, investasi dan pariwisata, memperkuat perdagangan internasional negara-negara di Asia Pasifik dan negara lain, mengurangi hambatan perdagangan internasional, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Seiring perkembangan zaman, APEC diarahkan pada pembentukan kawasan perdagangan bebas di kawasan Asia Pasifik. Pelaksanaan perdagangan bebas dilakukan pada tahun 2010 bagi negara maju, sedangkan pemberlakuan perdagangan bebas di negara berkembang pada tahun 2020. Selanjutnya, Uni Eropa. Uni Eropa merupakan lembaga kerjasama ekonomi dan sosial negara-negara di Eropa. Pembentukan Uni Eropa diawali adanya kesepakatan Traktat Roma pada tahun 1957 di Roma, Italia. Tujuan dibentuknya Uni Eropa antara lain menghilangkan hambatan perdagangan bebas, memajukan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat Eropa, memobilisasi potensi ekonomi, menyatukan perekonomian di wilayah pemasaran bersama, serta meningkatkan daya saing negara-negara anggota Uni Eropa terhadap perekonomian internasional. Selanjutnya, South Association for Regional Cooperation. SAARC ini merupakan forum kerjasama negara-negara di kawasan Asia Selatan. SAARC dibentuk pada 8 Desember 1985 yang diprakarsai Bangladesh, Bhutan, India, Maladewa,
Nepal, Pakistan, dan Sri Lanka, yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi negara-negara di kawasan Asia Selatan. Itulah beberapa lembaga atau badan kerjasama ekonomi regional. Adanya kerjasama ekonomi regional menimbulkan dampak bagi negara anggota, misalnya Indonesia. Apa dampak yang dirasakan Indonesia atas keterlibatannya dalam lembaga kerjasama ekonomi regional? Kalian bisa mendiskusikan dengan temannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.